Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kita coba dengar ya bagaimana publik atau masyarakat menanggapi kasus polisi tembak polisi. Polisi sekarang lebih baik ya, apalagi dengan ketegasan Kapolri kita untuk menonaktifkan sementara sambil itu dicari, dikaji, diinvestigasi bagaimana penyebab kasus itu. Sejauh ini kan yang berkaitan di kasus itu kayak Ferdy Sambonya kan udah dinonaktifin ya dari jabatannya. Kalau menurut saya sih itu bagus sih untuk mencegah konflik kepentingan aja. Kasus ini sangat lamban, seharusnya tuh cepat. Masalahnya kan kepolisian kita sebetulnya udah sangat teruji dalam mengurusi masalah-masalah yang sangat besar ini. Apalagi kejadiannya kejadian institusi polisi juga. Dan menurut saya juga kejadian ini banyak hal-hal yang janggal gitu kejadiannya. Harapannya Polri tidak berbelit-belit mengungkap kasus ini. Harapan dari masyarakat karena ini mempertaruhkan nama baik Polri ya. Kalau misalkan kasus ini terlalu berbelit-belit dan tidak transparan. Saya sangat prihatin dengan adanya insiden seperti ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi di kejadian di rumah Bapak Irjen Pol Ferdy Sambo cepat terungkap dengan payung hukum yang harus ditegakkan. Saya sebagai masyarakat melihatnya cukup ada langkah baik ketika pihak kepolisian sendiri sudah mengambil sikap untuk menonaktifkan Kadif Propam dan diambil alih langsung oleh Wakapolri. Kami juga telah mengundang Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, tapi 30 menit sebelum acara ini berlangsung, beliau membatalkan diri. Kita ke Sugeng Teguh Santoso, Koordinator Indonesian Police Watch. Sugeng, Anda IPW yang paling pertama kali ya meneriakan agar Ferdy Sambo dinonaktifkan. Apa sebenarnya latar belakang Anda di saat-saat awal sudah meneriakan itu? Ya, kok cara berpikir IPW kan sistemik ya. Kalau ada polisi terlibat dengan polisi baku tembak, kemudian di rumahnya juga Jenderal Kadif Propam, maka Kadif Propam itu berpotensi untuk diperiksa, ya, untuk diperiksa. Oleh karena itu ya supaya tidak terdistorsi dan tidak timbul konflik kepentingan. Dinonaktifkan, istilahnya dinonaktifkan ya, bukan dicopot, karena kalau copot itu kan adalah sanksi, kali ini nonaktif ya, tapi bukan tidak mungkin bahwa akan ada pencopotan apabila ada proses pemeriksaan lebih lanjut. Nah itu begitu Mas. Oke. Budi. Baik Mas Sugeng, saya pindah ke Prof. Hermawan Sulistyo. Prof. Kiki. Ini Kapolri telah menonaktifkan Ferdy Sambo. Apakah kemudian ini indikasi bahwa polisi akan serius mengungkap kasus polisi tembak polisi ini, Prof. Kiki? Saya kira iyalah, nggak mungkin nggak serius. Kenapa? Ini pertama sudah di ruang publik ini disorot, semua orang berspekulasi, mulai dari fakta sampai gosip sampai intrik-intrik semua muncul kan. Yang kedua, tagline-nya polisi sendiri yang sekarang ada transparansi. Oke. Nah, kalau transparansi, tajuk dari diskusi kita sekarang kan menagih janji polisi. Ya, ditagihlah transparan. Nah, Kapolri sudah mulai membuka transparan, dinonaktifkan karena tetap harus ada dua hal. Due process of law, lalu yang kedua itu presumption of innocence. Asumsi Asas praduga tak bersalah. Sebelum dinyatakan bersalah. Ya. Tapi kalau Prof. Kiki lihat banyak orang-orang yang mengatakan, Prof. Kiki, kalau banyak orang yang mengatakan ini agak lambat sebetulnya ya, dari peristiwa Jumat baru kemudian terbuka kepada pers pada hari Senin, 3 hari butuh. Apa yang terjadi sebetulnya menurut Anda? Catatan saya satu, ya kan
polisi butuh waktu untuk mengumpulkan data karena ini isunya pasti sensitif. Oke. Yang kedua, emang ada aturan polisi harus menyampaikan ke publik? Kan Oke. nggak ada aturannya. Oke. Nggak ada aturan polisi itu harus menyampaikan ke IPW, ke LSM, Hah? ke media, ke pers gitu. Jadi ya mau 3 hari, mau sehari, mau seminggu, yang penting itu tersampaikan. Oke. Gitu. Kalau memang ditanya, diminta, lah kan dia butuh waktu untuk ngumpulin untuk proses otopsi kalau sudah dilakukan. Kita kan belum mendengar laporan resmi keseluruhan dari proses sejak awal hari Jumat itu sampai hari ini gitu. Oke, baik. Jadi Oke, Trimet. Jadi kalau menurut Prof. Kiki sebetulnya ya nggak harus sih mau diumumin kapan ya nggak ada masalah. Tapi Anda kan menanyakan dari Jumat Senin menjadi kejanggalan. Iya, karena kan kalau bicara kejanggalan. Dan memang apa yang disampaikan oleh Pak Kiki tidak ada. Aturan. Di KUHP tidak ada diatur. Sebuah tindak pidana harus sekian hari disampaikan. Tapi kan kerja-kerja polisi itu jelas. Ada peristiwa pidana yang harus diungkap. Apalagi peristiwa pidana itu terjadi di rumah Pati. Ya. Kedua, masyarakat kemudian melihat ada kejanggalan-kejanggalan. Dan kejanggalan itu sebenarnya dimulai dari yang pertama, 3 hari itu. Kedua, keterangan Karopenmas. Karopenmas ini memberikan keterangan yang menurut saya terlalu sumir. Bahkan beliau memberikan keterangan tidak ada barang buktinya. Saya hampir tidak pernah melihat ada polisi konferensi pers menyampaikan sebuah peristiwa tidak pidana, tidak ada alat buktinya. Ini kan katanya tembak-menembak, pistolnya di pelurunya, selongsongnya yang masih isi, yang sudah ditembakkan itu mana? Gitu loh. Nah itu kan harus disampaikan semuanya dan itulah yang kita harapkan terjadi transparansi. Itu juga diulangi oleh Kapolres Jakarta Selatan. Dia konferensi pers bukan malah memperbaiki apa yang dilakukan oleh Karopenmas sama. Bahkan kita ditunjukkan kertas putih seperti ini, kita nggak tahu. Yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan adalah ini hasil otopsi sementara. Hanya disampaikan seperti itu. Biasanya sepanjang saya ikutin, wartawan biasanya diberikan kesempatan close up itu. Sama seperti pengacara keluarga dari Yosua. Pada saat menyampaikan LP-nya, wartawan minta di close up. Dan itu di close up wartawan. Kan biasanya seperti itu. Nah itulah yang harus dilakukan transparansi. Sehingga kita meyakini apa yang menjadi semangat Kapolri, ingin mengungkap kasus ini secara tuntas, tidak ingin melindungi yang lain-lain bisa dilakukan. Dan tetap bagi saya harusnya yang diutamakan adalah olah TKP. Olah TKP itu yang disampaikan. Isinya apa? Silakan. Nanti proses penyidikan. Kita juga setuju ada ajas praduga tidak bersalah. Kita belum menjas nama. Ya. Tapi kita ingin mengurut dari alat-alat bukti ini kemana muaranya. Baik, Pak Beni, kalau Pak Beni lihat gimana? Ini jumpa pers dari awalnya kan Karopenmas memberikan jumpa pers bahwa ada dugaan peristiwa, ada dugaan pelecehan, tapi nggak ada barang bukti yang ditunjukkan. Kalau Kompolnas melihat ini performa komunikasi publiknya seperti apa sih jadinya itu? Betul, kami sendiri memang dapat komplain dari situ. Bahkan termasuk ketika kami mengutip rilis itu juga dikomplain. Dikomplain juga? Oleh publik. Nah, oleh sebab itu Bapak Kapolri ketika menyusun tim khusus, ini tidak hanya fokus kepada masalah penyidikannya, tetapi juga mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang menyangkut tadi. Bagaimana komunikasi publik, bagaimana SOP-nya dilaksanakan atau tidak, bagaimana ketika mengirim jenazah, bagaimana koordinasi dengan Polda dan sebagainya, itu semua dilakukan pemeriksaan. Jadi Kasat Serse juga diinterview oleh tim, Kapolres juga diinterview oleh tim. Jadi tim ini satu masalah penyidikannya, tapi di sisi lain ada tim yang nanti mengkaji lebih dalam. Oke, kalau Kompolnas itu sudah ketemu dengan siapa aja? Kami yang pertama ketemu dengan keluarga. Kami datang ke sana, kami mendengar langsung curhat dari keluarga. Di situ kami melihat bahwa
ada pendekatan yang tidak tepat, ada pendekatan yang kurang empati, sehingga mengundang pertanyaan. Tidak hanya pertanyaan, tetapi juga kekesalan dari pihak keluarga. Nah ini kemudian juga mekanisme pemakaman, seperti contohnya keluarga minta supaya pemakaman secara kedinasan, tadinya dijanjikan kenapa tiba-tiba dibatalkan dan sebagainya. Nah inilah nanti akan dikaji lebih dalam, sebagai contoh akan dievaluasi antara perkap yang mengatur masalah pemakaman itu dengan fakta yang kita temukan di lapangan. Nah ini hasilnya nanti tentunya akan berapa lama sih hasilnya itu akan keluar? Nanti akan diumumkan itu Pak. Nggak ada tenggat waktunya ya? Nggak ada, tetapi tentunya perlu sesegera mungkin. Supaya clear satu persatu. Akhir bulan ini akan selesai? Sebagai contoh begini, rencana otopsi ulang. Masih. Ini secepatnya begitu tim terbentuk, dokter forensiknya yang independen sudah oke semua, langsung dilakukan. Setelah itu kan jenazah dikeluarin. Apakah ketika dimakamkan nanti akan secara kedinasan? Ini juga sedang dievaluasi ya. Karena perkapnya bunyinya itu di situ tidak hanya secara spesifik mengatakan yang bersangkutan meninggal karena terlibat tidak pidana. Sementara ini kan berlaku asas praduga tak bersalah. Tapi gini, Prof. Beni, ini kan juga kasus ini kan akan mempengaruhi bagaimana sebenarnya citra polisi ke depan ya. Karena berbagai survei mengatakan citranya baik tapi trennya menurun. Tapi kalau ini tidak terungkap akan jadi seperti apa kepolisian? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.